Halo, salam kenal dari Miss Irma, guru subjek kimia di level kelas 10. Baiklah anak-anak sekalian, untuk pertemuan pertama kita di sesi kimia kali ini, kita akan belajar tentang bab 1 atau unit 1. Nah, ini akan dibagi menjadi dua bagian, part 1 and part 2. Namun untuk bagian satu ini, part 1, kita akan memiliki atau mengikuti dua video pembelajaran ya, biar tidak bosan tentunya. Baiklah anak-anak semua, kimia ini adalah pelajaran yang baru kalian dapat di kelas 10 ya. Nah, tentunya penasaran dong ya. Nah, baiklah, untuk kali ini kita akan belajar ilmu kimia dan peranannya apa, kemudian metode ilmiah ya. Baiklah, kita mulai dari ilmu kimia dan peranannya. Apa sih itu ilmu kimia? Nah, mungkin yang terlintas di pikiran kalian ya, ilmu kimia itu pasti berbicara tentang pabrik-pabrik ya, mungkin pabrik yang pencemarannya banyak atau kualitas atau kuantitas yang besar. Nah, atau mungkin tentang bekerja di laboratorium dengan zat-zat yang berbahaya, alat-alat yang berbahaya atau yang ribet ya. Mungkin juga berpikir tentang atom-atom, bom. Nah, mindsetnya mungkin berpikir tentang hal-hal yang berbahaya, ya hal-hal yang sulit, tapi itu tidaklah benar ya. Nah, kimia itu bukanlah hal yang identik dengan hal yang berbahaya ya. Jadi kimia itu apakah memang bahaya ya? Oh tidak. Jadi kimia itu bagian yang kita hadapi sehari-hari ya. Nah, contohnya kita bernafas dengan oksigen. Oksigen itu adalah kimia. Kita mengeluarkan gas karbon dioksida CO2. Nah, CO2 itu juga kimia ya. Jadi kimia itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Nah, kita minum setiap hari minum air ya. Nah, itu H2O itu adalah kimia. Dan kita makan nasi ya. Nah, itu adalah karbohidrat, kimia organik ya. Nah, itu juga bagian dari kimia. Nah, atau dalam bumbu masakan pasti dicampur dengan garam, kalau tidak rasanya akan hambar. Nah, setiap hari kita mengkonsumsi kimia. Jadi, kimia itu bukanlah sesuatu yang sukar atau yang dipikirkan berbahaya. Jadi, berbahaya ya ketika sudah melewati kadar-kadar tertentu. Tapi peranannya sangatlah penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itulah alasan kenapa kita harus belajar kimia ya. Jadi sangat besar faedahnya. Nah, untuk kosmetik atau yang kita pakai produk-produk sehari-hari untuk mandi atau yang kita konsumsi ketika kita sakit ya, tidak terlepas dari yang namanya zat kimia. Oke. Nah, jadi kimia itu yang mempelajari segala sesuatunya, yaitu materi. Kita sebut dengan materi. Ya, materi itu bisa berupa materi organik, ya, yang dari alam. Contohkan kayu. Mungkin kita akan mengenal istilah batu bara di kimia ini, ya. Nah, di kehidupan sehari-hari ya, bahan bakar itu kimia organik, ya. Kemudian kimia materi anorganik berupa logam-logam, kita kenal uang logam, atau kita taunya barang-barang di sekitar kita yang terbuat dari logam, ya, itu akan kita pelajari di kimia, ya, itu adalah bagian dari kimia yang kita sebut materi. Jadi bagian materi ini kita akan bahas tentang apa itu strukturnya, ya, struktur materi itu, penyusunnya. Nah, kemudian sifatnya seperti apa, kemudian perubahan materi, dan energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Ya. Nah, kemudian apa saja sih peranan ilmu kimia? Tadi sedikit sudah disinggung. Nah, banyak
Jadi aspeknya dari kesehatan kedokteran ada obat-obatan, vaksin, ya masih banyak lagi hal yang lain. Dari energi dan lingkungan itu ada energi matahari yang diubah menjadi energi listrik, itu peranan ilmu kimia di dalamnya. Kemudian teknologi bahan, ya. Nah itu kalau kalian tahu, kalau anak-anak tahu tentang LCD, ya itu dari teknologi bahan. Kemudian pertanian, pangan dan pertanian, ya yang mendukung produktivitas hasil tani, ya itu dibantu dengan pupuk, urea dan sebagainya. Kemudian dari segi hukum dan masalah sosial, nah itu aplikasi kimianya jika melakukan tes narkoba, ya itu semuanya bagian terpenting dari kimia, ya. Dan masih banyak lagi contoh-contoh lainnya dalam setiap aspek yang sudah Miss sebutkan. Oke. Nah di kimia ini kita belajar tentang metode ilmiah. Kita lanjut, metode ilmiah itu adalah langkah-langkah sistematis yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah sehingga kita memperoleh ilmu pengetahuan. Ini wajib diketahui oleh semua anak IPA. Ya mungkin di SMP kalian sudah belajar ya tentang metode ilmiah, tidak jauh dari situ, makanya misalnya secara umum jelasin lagi ya. Jadi tahap-tahapannya sama ya, pastinya perumusan masalah dulu. Jadi kita tidak membuat masalah, tapi kita mencari masalah, kemudian observasi. Setelah observasi kita tentukan hipotesisnya, kita lakukan eksperimen pastinya ya untuk mendapatkan data, kemudian data kita analisis dan tariklah kesimpulan. Nah, pada topik kali ini di textbook kalian itu sudah ada tentang contoh penerapan metode ilmiah ya, dengan kasus aneh ya di Minamata Jepang, penyakit aneh di Minamata Jepang. Itu ada di halaman 12-13. Tolong dibaca dengan baik-baik karena soal latihan yang akan Miss berikan berkaitan dengan metode ilmiah ya. Jadi sampai di sini video pembelajaran kita untuk bagian 1 ya, yaitu pengenalan ilmu kimia dan peranannya serta metode ilmiah. Oke, lanjut lagi untuk video pembelajaran yang kedua pada sesi kali ini. Tetap semangat. Bye.